Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Luna Amalia dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang saya buat, yaitu analisis peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan di Indonesia. Kemudian untuk abstraknya, negara mengakui supremasi Undang-Undang Dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat daripada pembuatan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan menempati tempat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Masalah kekarantinaan merupakan salah satu masalah penting dan strategis di Indonesia. Hal ini tidak semata menyangkut kelestarian satwa dan perlindungannya yang memang demikian kaya dimiliki negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengingat nilai strategis tersebut, maka hukum mengatur kekarantinaan menjadi penting. Jenis tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 4 Ketetapan MPR RI Nomor 1 Tahun 2003 tersebut. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini ditentukan yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua, Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat. Kemudian yang keempat, jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kelima, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional atau Prolegnas. Kemudian yang keenam, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah atau Prolegda. Kemudian yang ketujuh, dalam penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dengan cara memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Kemudian hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan ini penting karena berpengaruh terhadap derajat kekuatan masing-masing peraturan perundang-undangan. Ajaran tentang tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Kemudian yang kedua, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian bila dikaji secara mendalam, hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Tab nomor 3 MPR tahun 2000 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu diletakkan pada nomor urut keempat di bawah undang-undang. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran seakan-akan kedudukan Perpu itu di bawah undang-undang.
Kemudian yang kedua, kedudukan ketetapan MPR mengingat bahwa pasca pemilu tahun 2004 dimungkinkan tidak akan dijumpai lagi ketetapan MPR dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Maka kedudukan hierarki ketetapan MPR yang diletakkan di bawah Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar dengan sendirinya akan hilang dari hierarki peraturan perundang-undangan. Produk hukum MPR yang bersifat sebagai peraturan perundang-undangan hanyalah Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kedudukan peraturan dan keputusan MA, BPK, BI, Menteri, dan lembaga lain yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian kedudukan Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan Perdes pasal 3 ayat 7 Tab nomor 3 MPR tahun 2000 menyebutkan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari yang bersangkutan, terdiri dari Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan peraturan desa. Kemudian landasan peraturan tentang kekarantinaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran 1 telah dijelaskan definisi tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut. Landasan filosofi yaitu salah satu alasan yang menggambarkan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan adalah karena tanah air Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat penting dalam modal pembangunan nasional. Kemudian jadi secara filosofis keberadaan undang-undang karantina ini pun diperlukan untuk yang pertama memberikan kepastian hukum, memberikan keamanan pada penduduk dalam upaya melindungi bahaya kesehatan semisal dan epidemi lainnya. Kemudian yang ketiga, upaya mempertahankan keragaman genetik spesies dan ekosistem dari serangan negatif spesies invasif asing. Kemudian yang keempat yaitu memberikan peluang terjaminnya keberlanjutan dan ekosistem yang sehat. Kemudian yang kelima, memberikan jaminan atas kesejahteraan lahir batin bagi bangsa dan negara. Kemudian landasan sosiologis, peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah. Kemudian landasan yuridis. Bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut. Pengaturan kekarantinaan di Indonesia. Undang-undang yang langsung mengatur tentang kekarantinaan sebagaimana telah diinventarisir pada bab 1, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina laut yang memuat ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan terjangkitnya pelabuhan, kemudian penggolongan kapal, kemudian penggolongan pelabuhan karantina, dokumen kesehatan, tata cara tindakan karantina, kemudian tindakan khusus terhadap penyakit karantina. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara yang memuat ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan terjangkitnya pelabuhan, penggolongan pesawat udara, penggolongan pelabuhan udara,
dokumen kesehatan, tata cara tindakan karantina, kemudian tindakan khusus terhadap penyakit karantina. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang memuat ketentuan mengenai persyaratan karantina, tindakan karantina, kawasan karantina, jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu dan media pembawa, kemudian tempat pemasukan dan pengeluaran, pembinaan, serta penyidikan. Analisis peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara, terdapat undang-undang lain yang mengatur karantina, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, disusun berdasarkan kondisi yang ada pada saat diundangkan. Substansi yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut cenderung mirip. Pasal-pasalnya, mulai pasal 1 sampai akhir, cenderung sama. Perbedaannya hanya pada beberapa pasal tentang pelaksanaan karantina menurut tempat, yaitu karantina laut dan karantina udara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian. Untuk itu, perlu upaya agar dalam ketentuan yang baru mengenai penetapan jenis penyakit tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi di dalam peraturan pelaksanaan di bawahnya agar lebih fleksibel. Dengan demikian, ketentuan yang baru dapat mencegah terjadinya kekakuan penetapan penyakit yang memerlukan tindakan karantina kesehatan. Dari sisi maksud dan tujuan melakukan tindakan karantina, yaitu menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina melalui sarana transportasi laut maupun udara. Kedua undang-undang tersebut masih relevan, namun dalam tataran implementasi sangat sulit dilaksanakan karena perkembangan teknologi transportasi, meningkatnya mobilitas orang dan barang, transisi epidemiologi, tata hubungan internasional maupun nasional, kemudian tata pemerintah, serta kondisi lingkungan hidup. Maka kedua undang-undang ini perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.